Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salmia, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 1, Unit Kerja, UPT Asrama Haji Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas resume di agenda 2, yaitu materi harmonis, loyal, dan adaptif. Untuk materi pertama, yaitu nilai harmonis. Definisi dari harmonis yaitu kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Apa saja sih pentingnya suasana harmonis dalam lingkungan kerja? Yang pertama, dengan adanya suasana harmonis membuat kita secara individu tenang. Kemudian yang kedua, mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama. Dan yang ketiga, dengan adanya suasana harmonis di lingkungan, dalam hal ini lingkungan kerja, mampu meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, penegakan etika ASN. Dalam hal ini, nilai harmonis. Yang pertama, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang kedua, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, etika ASN sebagai individu dalam organisasi dan masyarakat. Di sini ada dua, yaitu perubahan mindset dan sikap perilaku, di mana perubahan mindset ini dituangkan dengan bagaimana cara kita untuk mengubah mindset kita dari yang awalnya penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, mengubah mindset kita yang tadinya wewenang menjadi peranan. Yang ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kemudian yang kedua, sikap perilaku. Hal ini dituangkan dalam sikap toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Peran ASN dalam nilai harmonis. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki sikap yang suka menolong, baik itu kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dan yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Materi berikutnya yaitu nilai loyal. Loyal di sini memiliki pengertian berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adapun 3 kode etik dari nilai loyal ini, yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Dan yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya, bagaimana cara membangun perilaku loyal? Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Dan yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Kelima hal tersebut mampu membangun perilaku loyalitas seseorang atau pegawai.
sini ada 9 karakteristik atau ciri-ciri seseorang yang memiliki loyalitas. Yang pertama, taat pada peraturan, memiliki kemauan untuk bekerja sama, kesukaan terhadap pekerjaan, bekerja dengan integritas, rasa memiliki yang tinggi, menjadi teladan bagi pegawai lain, memiliki rasa tanggung jawab, hubungan antar pribadi yang baik, dan memiliki keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Materi berikutnya yaitu nilai adaptif. Adaptif memiliki definisi yaitu suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Definisi ini diambil dari sumbernya dari Robbins tahun 2003. Selanjutnya, adaptif sebagai nilai dan budaya ASN, yang mana pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat yang mahir, dalam hal ini personal mastery istilahnya. Kemudian, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama, share vision. Kemudian yang ketiga, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan atau mental model. Yang keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Kemudian yang kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo, system thinking. Bagaimana penerapan budaya adaptif? Yaitu memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah terkait dengan kinerja instansi, mendorong jiwa kewirausahaan, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan yang terakhir, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Apa saja ciri-ciri individu yang adaptif? Yang pertama, eksperimen orang yang beradaptasi. Yang kedua, mampu melihat di mana orang yang lain melihat kegagalan. Yang ketiga, memiliki sumber daya. Yang keempat, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memperhatikan sistem, dan memiliki rasa ingin tahu. Itulah tadi resume dari materi harmonis, loyal, dan adaptif. Semoga bermanfaat dan terima kasih.